Kami hidup dari janji-Mu, kami hidup dari perkataan-Mu, kami hidup dari kuasa-Mu. Walaupun secara kenyataan, fakta, bertolak belakang dengan apa yang kami imani. Tapi kami tahu, kenyataan hidup bukanlah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi kebenaran kami. Berfirmanlah, sementara kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu terjadi. Kami sambut firman-Mu, kado teristimewa di momen Natal ini dari Tuhan untuk kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Natal identik merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Kalau secara manusia, kalau kita merayakan kelahiran, pastilah kita yang membawa kado, ya Pak ya. Kalau Pak Gunarto punya cucu, maka kita yang sahabatnya, keluarganya akan bersuka cita, datang melihat cucunya Pak Gunarto dengan membawa kado. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Dia yang lahir, dia yang memberikan kado. Kadonya itu tak terukur. Kadonya itu tak ternilai. Kadonya itu istimewa dan berlaku seumur hidup kita. Itulah kenapa orang Kristen selalu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Karena apa? Kita yang terima kadonya. Walaupun secara keluarga kita saling tukar kado. Tapi secara kebenaran kita yang selalu menerima kado. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Tema dari pusat itu adalah Jesus the Promise Keeper. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita karena Dia yang berjanji adalah setia. Dia yang berjanji adalah setia. Kenapa Dia setia? Karena Dia bukan manusia. Dia berjanji, Dia tidak akan berdusta. Dia berjanji, Dia tidak akan lupa. Dia berjanji, Dia tidak akan lalai. Atau bisa jadi dia berjanji, dia menyesal. Terlalu dini saya memberikan janji kepada manusia, lalu Tuhan menyesal. Kalau dia berjanji, Tuhan pastikan janjinya itu digenapi. Karena itulah Yesus dikatakan, Yesus adalah sang pemegang janji itu. Janji pertama diucapkan di peristiwa kejatuhan manusia, yaitu di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Dari ayat ini ada 2 janji. Janji kelahiran, keturunanmu, namanya keturunan pasti lahir. Yang kedua, janji cara menghancurkan si jahat. Di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan dia akan dinamakan Immanuel. Kita akan melihat benarkah Yesus ini sang pemegang janji itu. Saudara, yang barusan kita baca itu di Kejadian dan ini adalah Yesaya. Antara kejadian peristiwa di Adam dan Abraham itu jarak usianya itu 2000 tahun. Semenjak janji yang pertama diberitakan sampai ke Abraham itu 2000 tahun.
Abraham sampai ke Yesaya itu kurang lebih 1000 tahun. Sampai lagi ke Yesus. Jadi dari Adam sampai nubuatan tentang kelahiran Yesus itu, yaitu yang tertulis di Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Jadi di Yesaya yang tadi yang kita baca dicatat ulang lagi di Matius. Dan mereka akan menamai dia Immanuel yang artinya Elohim beserta kita. Adam sampai ke Yesus itu ada 4000 tahun lamanya. Apakah Tuhan lupa? Tidak. Saudara, kenapa ada ayat Yesaya? Biasanya kalau kita berjanji, kita yang mengingatkan. Saya berapa kali berjanji kepada istri, berkali-kali berjanji kepada anak. Sebelum janji itu digenapi, berkali-kali mereka akan mengingatkan saya. Pak, janjinya ya. Pak, kita akan liburan ya. Pak, kita akan berenang ya. Pak, kita akan ke rumah opung ya, Natalan ya, tahun baruan ya. Dia yang mengingatkan orang tuanya. Tapi Tuhan berbeda. Dia yang berjanji, dia yang mengingatkan kita. Itulah perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengingatkan. Lewat Yesaya, diperjelas lagi. Kalau di Kejadian, masih secara global belum jelas. Keturunanmu. Di Yesaya, seorang perawan. Mulai jelas. Di Matius, hai engkau wanita, berbahagialah engkau di antara wanita. Semakin jelas. Kenapa Tuhan terus mengingatkan janji itu kepada kita? Karena manusia itu sering lupa. Karena manusia itu sering tidak percaya. Lewat firman yang terus diingatkan supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah kita melihat bahwa janji kelahiran Yesus telah digenapi. Katakan amin. Janji kelahiran Yesus telah digenapi. Tapi agama Yahudi belum percaya kalau Yesus sudah lahir. Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu belum lahir ke dunia. Mereka masih menanti-nantikan sampai hari ini. Kalau saudara pernah ke Israel, puji Tuhan, saya belum pernah. Tapi kebiasaan mereka adalah mereka akan meratap di tembok ratapan, menanti-nantikan Sang Mesias itu datang. Tapi kita sudah percaya bahwa Sang Mesias itu telah lahir ke dunia. Oleh sebab itulah kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Nah ini dia. Yang kedua, janji yang kedua. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Kata meremukkan di kalimat yang kedua itu kurang tepat. Itu bukan meremukkan. Kalau meremukkan kepala iya. Tapi meremukkan di sini menghancurkan. Tumit itu berbicara padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita. Yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Dan inilah kehancuran si iblis itu. Yang dimana dikatakan keturunanmu akan menginjak kepala si ular. Kolose 2 ayat 15, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dia telah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi poinnya adalah janji kemenangan Yesus telah digenapi.
Katakan kemenangan Yesus telah digenapi. Saya kalau baca saudara dari Kejadian sampai Wahyu, terutama di Perjanjian Lama, next, itu ada sekitar 3.573 janji. Ada orang yang berkata 5.467. Ada lagi yang berkata 7.000. Rata-rata mereka berkata 3.573 janji. Saudara tidak percaya? Pulang dari Roma, dari gereja ini sampai di rumah, coba hitung sendiri janjinya berapa. Daripada saudara capek menghitungnya, lebih baik saudara percaya saja. Amin. Dari 3.573 janji, semuanya itu berbicara tentang Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu, janji itu berbicara tentang Yesus. Dengan kelahiran Yesus dan kematian Yesus, semua janji itu sudah digenapi. Dikatakan di Lukas 24 ayat 27 waktu Yesus bangkit. Lalu dia menjelaskan kepada mereka hal-hal mengenai dirinya. Di mana? Di seluruh kitab, dimulai kitab Musa. Kitab Musa dari mana? Kejadian. Dan seluruh kitab para nabi. Jadi kita ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu hanya tinggal satu kalimat. Yesus Kristus juru selamat manusia. Amin. Yesus sudah menggenapi. Jadi di Ibrani 10 ayat 23 dikatakan marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita karena dia yang berjanji adalah setia. Sebab itu janganlah kamu melepaskan keyakinanmu karena hal itu menghasilkan upah yang besar. Jadi sekarang kita tidak menanti janji lagi. Kita tidak menunggu janji lagi. Karena semua janji sudah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Bagian kita adalah mempercayai bahwa janji itu akan kita terima di dalam Yesus. Bukan lagi kapan Yesus menggenapinya. Tapi Yesus percaya. Yesus berkata, percayalah, berpegang teguhlah tentang pengharapan. Karena dia berjanji dan setia. Dan keyakinan kita itu menghasilkan upah yang besar. Wah, diberikan upah lagi saudara. Padahal kita tidak layak menerima upah. Diselamatkan saja, puji Tuhan. Diberikan warisan saja, puji Tuhan. Ini diberikan upah lagi. Saya kalau berikan janji ke anak, padahal saya nyekolahkan dia. Uang-uang kami. Dia sekolah untuk dia. Tapi saya berjanji, kalau dapat seperti ini, saya akan kasih ini. Anak saya mengingat itu sebagai upah. Padahal, apa sih untungnya buat saya? Tapi itulah kasih Bapa. Dia yang memberi, dia yang mewariskan, dia berikan upah. Dia berikan semua yang dia berikan. Next poinnya adalah, berpegang teguh pada keyakinan akan menghasilkan upah yang besar. Berpegang teguh pada keyakinan akan menghasilkan upah yang besar. Saya kadang menghayal atau mempelajari apa yang dimaksud dengan berpegang teguh pada keyakinan. Puji Tuhan saudara, kemarin liburan saya banyak sekali mendapat pengalaman dari Tuhan. Poin selanjutnya coba. Habis dari poin ini siap-siap ya videonya. Berpegang teguh itu, berpegang teguh pada keyakinan artinya kita hidup di dalam janji meskipun berbeda dengan kenyataan. Meskipun belum menerima janji itu. Tapi kita percaya kita hidup di dalam janji itu. Kemarin kami liburan.
anak saya pas ada orang yang bermain VR ini, pingin main. Karena orang-orang di sana heboh sekali, saudara. Dia sampai pegangan, kuat-kuat, ya kan. Saya ngomong ke anak saya, lihat itu, lebay, saya bilang itu. Walah, ayo, Pak, dia gitu. Beneran? Ya udah, kami ada 3 permainan di sana, di dalamnya selama 15 menit. Yang satu itu terjun payung, yang kedua di kebun binatang bertemu dengan dinosaurus. Wah, cukup mengerikan, tapi bagi saya biasa saja. Yang ketiga, ini yang membuat saya tidak kuat berjalan. Anak saya juga tidak kuat berjalan. Saya keringat dingin. Itu naik roller coaster. Karena saya sudah pernah naik itu. Setelah naik itu, turun saya muntah-muntah, saya sakit 3 hari. Asli saya sakit. Itu sepertinya permainan untuk bunuh diri. Waktu dalam hati saya, ini kan hanya VR saja, hanya kacamata saja, hanya bermain pikiran saja, hanya bermain penglihatan saja. Saya sudah menyadarkan diri saya bahwa saya ini di alam nyata, di depan saya, ya lantai biasa. Saya berdiri, ya biasa saja, pasti nggak apa-apa lah. Coba lihat videonya. Hati-hati Kak. Oke, akhirnya anak saya ngomong ke saya, Papa lebay. Tadi yang saya ngomongin orang saya yang lebay, sekarang Papa lebay. Padahal saya di alam nyata itu saya sadar, saya tahu di depan saya itu tidak ada apa-apa. Tapi saya terhanyut di dalam permainan itu. Bukan hanya di pikiran saja, bukan hanya di mata saja, tapi seluruh organ tubuh saya berpengaruh. Saya turun dari situ, saudara. Anak saya sampai tiarap, apa? Itu mandi keringat. Itulah Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Karena khawatir itu bukan hanya pikiran saja, tapi itu merusak organ tubuh kita. Dan Tuhan katakan, percayalah. Artinya percaya, kita hidup dalam iman itu. Karena itu Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Karena apa? Karena kita percaya bahwa janji itu terjadi dalam hidup kita. Waktu kita percaya dan kita menghayalkan, kita sedang berada di dalam janji itu, otomatis tubuhmu yang sakit akan alami perubahan, akan alami kesembuhan, akan alami mujizat. Bisnis saudara, Tuhan akan perbaiki. Karena apa? Saudara terus berhayal, berimajinasi, berada di dalam janji itu. Sampai tubuh itu terpengaruh. Kalau belum terpengaruh, itu belum percaya. Itu masih, aku percaya sih. Percaya. Oh, tiap hari saya ke gereja.
Tapi sampai tubuh kita itu terpengaruh. Pikiran kita itu terpengaruh. Jiwa kita itu terpengaruh. Semua organ tubuh kita itu terpengaruh. Maka Paulus berkata di dalam penjara, bersukacitalah. Karena apa? Ternyata sukacita Tuhan tidak dapat ditahan di dalam penjara. Karena dia berada di dalam janji itu. Dia nggak merasa permasalahan, penjara atau apapun. Kita sudah berada di dalam janji itu. Jesus, the promise keeper. Katakan amin. Dia yang memegang janji itu. Artinya saudara yang berada di dalam janji, hidup saudara, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, seluruh kehidupan kita, Yesus pegang. Apakah dengan berlalunya tahun ini, healing and restoration itu juga berlalu? Apakah dengan berakhirnya tahun ini, pemulihan dan kesembuhan itu juga berlalu? Coba lihat. Bulan Januari kita bahas tentang apa? Healing and restoration heart. Sama-sama kita baca. Februari, soul. Maret, body. April, relationship. Apakah hatimu masih terluka? Apakah jiwamu masih terluka? Apakah tubuhmu masih sakit? Apakah dengan berlalunya bulan-bulan tema itu, berlalu juga iman kita? Momen Natal ini, Tuhan kasih kado yang teristimewa. Hatimu dipulihkan, jiwamu disembuhkan, tubuhmu yang sakit disembuhkan, hubunganmu dengan keluarga yang hancur dipulihkan. Katakan amin. Bulan Mei, tentang kesembuhan pemulihan apa? Family, keluarga. Bulan Juni, finance, keuangan. Bulan Juli, pelayanan, ministry. Bulan Agustus, nation. Apakah keuanganmu bermasalah? Keluargamu lagi bermasalah. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Sekarang Yesus berkata, Roh Tuhan ada padamu. Untuk memulihkan yang remuk hati. Membebaskan para tawanan. Semua dipulihkan. Karena janji tentang pemulihan itu, Yesus berkata, sebelum dia disalib, nats ini telah digenapi. Walaupun sekarang saudara masih pemulihan keluarga belum terjadi, tapi saudara mengimaninya. Yang terakhir, next. Tentang generasi di dalam nama Yesus, anak-anakmu, anak-anak yang membawa perubahan, yang diurapi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan di generasinya. Katakan amin. Generasi yang dipulihkan Tuhan adalah generasi yang akan selalu melihat kebaikan Tuhan. Gereja, church. Gereja itulah saudara. Kita yang melayani Tuhan. Kita adalah gereja yang berjalan kemanapun dan membawa kabar baik. Identity. Identitas kita adalah anak-anak Kristus. Di mana anak membawa nama baik bapaknya. Membawa nama baik keluarganya. Siapapun kita, identitas kita adalah anak-anak Kristus. Ahli waris. Saya melihat setelah Presiden Jokowi 2 kali jadi presiden, itu anak-anaknya itu kalau tampil di medsos itu percaya diri sekali, bangga sekali. Tidak pernah saya lihat berkata atau bicara dengan apa, bikin postingan apapun dengan wajah yang tertunduk, wajah yang lesu, wajah yang kayak terintimidasi. Tapi karena dia tahu papanya itu orang nomor 1, dia pun dengan berbicara membawa harga diri bapaknya. Kita kemana? Membawa nama baik Bapa di surga. Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. Katakan amin. Tentang dunia. Dan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus.
sebelum lewat tahun ini, saya berdoa itu terjadi. Bahkan kalaupun lewat tahun ini, saya berdoa itu terjadi. Saudara boleh mengangkat tanganmu, angkat wajahmu, saya berdoa dari mimbar ini. Biar ini menjadi kado Natal. Dari 12 tema ini, saudara yang paling butuhkan, yang saudara harapkan terjadi, itu menjadi kado Natal dari Tuhan Yesus buatmu saat ini. Angkat tanganmu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, hati mereka yang masih terluka, jiwa mereka yang masih terluka, tubuh mereka yang masih sakit, di dalam nama Yesus, hari ini, di momen Natal ini, Yesus memberikan itu sebagai kado. Memberikan itu secara cuma-cuma. Di dalam nama Yesus, keluargamu dipulihkan di dalam nama Yesus. Keuanganmu, pekerjaanmu dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, pelayananmu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, anak-anakmu, identitasmu, gereja, dunia, negara di dalam nama Yesus.